Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup Jadi, sehat. memang berbeda dia dengan seperti tadi batu ginjal. Kalau batu ginjal ya terjadinya di ginjal. Nah, bisa nggak keluar batu empedunya? Sangat bisa. Nah, sangat bisa. Secara alami tanpa operasi sangat bisa. Karena dia kan alur tadi dari hepar ke kantong empedu, dari kantong empedu ke usus. Jadi untuk partikel yang masih kayak pasir, benar-benar kayak pasir itu, kalau kita lihat benar kayak pasir, bisa kita gesek di tangan kita itu, dia masih bisa ngalir ke bawah ke dalam usus. Biasanya itu gak ada masalah. Tapi kalau pasir-pasir itu sudah membentuk kerikil-kerikil, benar-benar kayak kerikil, baru dia bisa sakit. Nah, sering kita ketemu juga karena kantong ini besar, batunya mungkin kecil, pasien tidak merasa sakit. Gak merasa sakit. Dia merasa sakitnya kalau batunya udah ke saluran. Saluran itu kecil, saluran itu setengahnya kelingking. Setengahnya kelingking. Kalau ada batu yang nyangkut di saluran, kemudian salurannya ini mencoba untuk mengeluarkan batu, itu sakit banget. Itu sangat mirip dengan batu ginjal. Batu ginjal juga kalau hanya di ginjal dan kecil biasanya kita nggak ngerasa apa-apa. Tapi kalau sudah di saluran. Tapi kalau sudah di saluran, saluran itu berusaha untuk ngeluarin kan, wah itu sakit. Sakit sekali. Saya jadi ingat dulu di TV itu ada iklan klinik swasta, dokter. Dulu saya sakit batu ginjal gitu. Sesudah saya berobat ke klinik itu, sekarang saya sakit yang lain. Jadi kalau batu empedu itu masih kayak pasir, ya diusahakan ya masih bisa keluar ya. Kalau bisa ya diusahakan sembuhnya 3 bulan lah, supaya pasirnya cukup bangun rumah gitu. dikumpulin. Iya. Gimana, Wi? Iya. Tadi kan kita udah bicara tentang bagaimana anatomi si kantong empedu itu, apa fungsinya, kemudian bagaimana sampai itu akhirnya ada masalah. Nah, sekarang kita menuju pada prosedurnya sendiri nih, Dok. Si pengangkatannya ini. Iya. Nah, kapankah memang benar-benar dokter akan melihat bahwa kondisi pasien ini memang harus diangkat nih empedunya gitu. Apakah mungkin ada gejala-gejala tertentu sehingga memang ya udah kamu harusnya memang dioperasi. Nah, gitu, dokter. Iya. Oke, jadi kita sebagai dokter bedah itu kapan sih kita, oh yaudah dok, yaudah bu atau pak, kita operasi ya. Pada dasarnya ketika kita USG dan sudah kelihatan di USG itu ada batu, atau dari pemeriksaan penunjang lainnya ada batu, kita menganjurkan harus diangkat. Karena logikanya kalau USG aja udah bisa lihat, artinya dia udah bukan pasir lagi. Dia udah kerikil atau bahkan udah lebih besar lagi. Kadang juga pasien nggak ada merasa apa-apa, dia sakitnya yang lain, mungkin sakit perut apa misalnya, kemudian dokter penyakit dalamnya CT scan, kebetulan di CT scan ketahuan ada batu, biasanya dikonsul lagi, harus diangkat. Nah jadi kalau dia sudah bisa terlihat di CT scan, di USG, kita menyarankan untuk diangkat. Artinya itu sudah besar. Artinya sudah besar dan sangat jarang, hampir gak pernah sih dia yang dari berbentuk seperti itu menjadi pasir kembali itu. Mungkin ada tapi sangat kecil kemungkinan. Ya. Baik. Dan ini yang tadi diingat mungkin concern pertama adalah supaya jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi tadi, semuanya berimbang. Seperti itu. Jadi Makanan kalau seimbang, makanannya berimbang ya, dietnya seimbang. Kalau makanan yang mungkin kandungan kolesterolnya tinggi, ya dicampur dengan seratnya yang tinggi, betul. Mungkin serat karbon. Yang Di udah pasar tinggi. baru kemarin saya lihat ada baju batik serat bambu. Nah, itu mungkin cocok. Dikunyah-kunyah bisa. Mungkin pas itu supaya larut gitu dalam pencernaan ya. Oke. Nah, dok, ini metode mengangkatnya. Ini kan menarik ini, dok ya.
kalau sudah terjadilah Tuhan izinkan itu sudah ada nih batu dan harus diangkat untuk operasinya. Selain pengangkatan batu empedu atau empedunya, kantong empedunya, apakah ada metode lain, misalnya nggak usah diangkat, dibocorin, dibuang gitu, atau dibilas gitu, dokter? Jadi memang kalau sudah terbentuk, sebelum itu tadi untuk biar pemirsa tahu, bukan hanya batu empedu yang kita harus angkat kantongnya. Bisa ada karena kista, bisa karena dia ada sumbatan di salurannya. Tapi yang paling banyak memang batu ya. Di lapangan itu kita paling sering ketemu batu. Nah, kalau sudah ketemu batu, bisa nggak sih dok? Ya udah, buka dikit aja si kantongnya, terus keluarin batu, terus jahit lagi. Nah, jawabannya itu kita tidak rekomendasi dan hampir tidak pernah dilakukan. Yang paling baik dilakukan itu harus diangkat kantongnya. Karena begitu kantong ini kita buka dan kita jahit kembali, dia sangat rapuh dan sangat tidak mungkin. Karena kan dia kan namanya juga kantong. Dia diisi terus sama empedu. Jadi luka yang kita bikin itu sangat susah sembuh. Sementara kalau kita angkat kantong empedunya, yang kita angkat itu di ujung salurannya, jadi memang harus ada gambar ya. Tapi kalau ini kantong, ada saluran, nah saluran ini yang kita jepit, kita potong, kita angkat. Jadi bukan si kantongnya kita belah atau apa, enggak, salurannya yang kita jepit dan kita angkat. Metodenya itu yang mungkin lazim, yang mungkin pemirsa juga udah sering dengar itu, menggunakan teknik laparoskopi. Laparoskopi itu dengan memasukkan kamera, biasanya nanti sayatan itu ada 3 atau 4. Satu di pusat, kemudian satu lagi di atas, satu lagi di sebelah kanan. Jadi yang di pusat itu nanti masuk kamera, yang di atas sama yang di sebelah kanan itu masuk alat yang dihandle oleh operator, yang di situ kita akan handle untuk angkat operasi kantong empedu tadi. Nah, seandainya terjadi perlengketan, kesulitan, atau misalnya alat ini tidak memadai untuk kita lakukan, biasanya kita konversi, jadi akhirnya kita cabut alatnya, kita belah di tengah, kemudian kita operasi biasa tanpa alat laparoskopi, dibuka. Iya. Ini jadi mungkin kita juga sudah diperkenalkan minggu lalu oleh Dr. Hani, teknik laparoskopi itu satu kamera ya. Dan kalau nggak salah yang paling bagus sekarang yang 17 Pro Max itu kameranya. Jernih sekali. Betul. Selfie di dalamnya. Oh, jadi endorse lagi gitu ya. Mudah-mudahan, amin. Sampel aja lah, barang display boleh ya. Jadi dimasukkan, kemudian dilakukan tindakannya menggunakan alat itu meminimalkan luka. Betul. Karena kecil sekali. Kalau yang di dekat pusat itu mungkin 2-3 cm kecil ya. Kemudian yang di atas sama yang di kanan itu, kalau yang kanan kecil dia mungkin setengah senti, yang di atas mungkin 1 senti. Jadi memang lebih enaknya itu besoknya bisa pulang pasien biasanya kalau tidak ada masalah. Bisa langsung makan sate lagi nggak? Bisa. Diangkat lagi nanti udah gak ada ya. Nah, ini pertanyaan banyak orang mungkin dok. Kalau ada sesuatu diangkat dari tubuh kan secara grand design pasti Tuhan sudah menciptakan itu ada fungsi dan semua. Betul. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.